Halo Sobat Film Instan, kali ini kita membahas film Filipin bergenre thriller yang kalian tunggu-tunggu. Di mana film ini juga menceritakan seorang penegak hukum yang diadap jika digambarkan di dunia nyata tak jauh beda dengan penegak hukum yang ada di negara Wakanda. Selain itu, film terbaru yang disutradarai oleh Yam Laranas ini dapat membuat kalian tekan dan pastinya sagene. Gak usah banyak omon-omon, langsung gas kita putar filmnya. Berlatar di sebuah desa terpencil di negara Filipina, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang digenjot di ladang jagung. Dan dia merupakan lakon kita semua bernama Dolores yang berprofesi sebagai PSK keliling. Di mana untuk mendukung pekerjaannya tersebut, Dolores membawa kloso atau tikar sebagai lambar biar tidak gatal-gatal saat bercocok tanam. Untuk melancarkan pekerjaannya, Dolores tidak bekerja sendirian, melainkan ada yang memanajemeninya atau ada germonya, dan menariknya germo tersebut merupakan ayah kandung dari Dolores itu sendiri. Setelah melayani klien yang kedua, Dolores dan sang ayah pun menuju ke tempat berikutnya untuk melayani klien lain yang sudah menunggu. Namun dikarenakan yang mengejutnya tadi memiliki badan yang sangat bau, karena habis ngambil jagung, Dolores pun memutuskan untuk gosok gigi serta sipinan dulu di sungai. Singkat cerita, Dolores dan sang ayah pun tiba di rumah, di mana mereka tidak tinggal berdua saja, melainkan ada si adik laki-laki bernama Isa dan si bungsu bernama Gloria. Isa sendiri merupakan seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Isa yang seperti remaja pada umumnya, ia terlihat menanyakan kepada ayahnya, kapan aku bisa memiliki smartphone buba seperti teman-teman saya? Sang ayah pun menjawab, bisa setelah kamu nanti memiliki pekerjaan dan menghasilkan uang sendiri. Mendengar jawaban sang ayah, Isa pun mengatakan jika ia ingin bekerja saja agar bisa membantunya akan membeli ponsel buba secepatnya. Namun sang ayah menegaskan, jika sekolah itu penting, paling tidak kamu harus lulus SMA terlebih dahulu. Isa yang nganggal pun ingin diajari cara mencukur agar bisa seperti ayahnya dan Dolores. Sampai sini bisa disimpulkan Isa tidak mengetahui jika ayahnya berprofesi sebagai germo dan Dolores kakaknya merupakan seorang PSK keliling. Gagal meminta smartphone buba pada ayahnya, Isa pun menggerangnya kepada Dolores untuk meminjam uang. Bahkan ia sampai nungguni Dolores yang sedang mandi sambil menggosok gunung kembarnya. Setelah mandi, sang ayah pun memberi tahu Dolores kalau mendapatkan klien baru, seorang juragan pupuk. Tahu akan dibayar mahal, mereka berdua pun langsung gas menuju tempat si juragan pupuk. Sesampainya di sana, sang ayah pun menunggu di luar sambil minum whisky. Sementara Dolores bersama juragan pupuk melakukan cocok tanam. Tetapi karena si juragan merasa berkuasa karena memiliki uang, ia pun tidak mematuhi kesepakatan atau tidak sesuai SOP yang tidak mau menggunakan pengaman. Dikarenakan keluar dari kesepakatan, Dolores pun berteriak memanggil ayahnya. Sang ayah langsung masuk dan menyuruh juragan pupuk menghentikannya sekarang juga. Namun karena ayah Dolores sudah tua, sudah renggoyo-renggoyo, ia pun harus tumbang dan meninggal saat itu juga. Saat masih dalam suasana berduka dan hendak makan bersama, tiba-tiba telepon ayahnya ada yang mengepel. Setelah diangkat, rupanya itu pelanggan yang ingin membookingnya. Dikarenakan ayahnya sudah mati, Dolores akan menjalani pekerjaan tersebut sendirian. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba Isa menghampiri Dolores, mengatakan jika dia sudah tahu profesi Dolores. Dia juga mengatakan sangat berbahaya jauh diapem sendirian. Dengan adanya aku, paling tidak mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat ketemuan dan menyuruh Isa untuk jauh-jauh darinya, tapi jangan terlalu jauh. Dolores juga berpesan kepada adiknya tidak boleh mengintip. Sambil menunggu kakaknya bercocok tanam, Isa pun membaca daftar klien yang ada di catatan ayahnya. Rupanya mereka tidak menggunakan nama asli melainkan nama samaran. Malam harinya Dolores mendapat panggilan dari seorang pelanggan baru lagi. Tetapi ia memesan bukan untuknya sendiri, melainkan untuk anak sematawayangnya yang bernama Jovi.
di mana bapak ini kesal kepada Jovi anaknya. Sebagai lelaki yang sudah berusia 24 tahun, dia masih berjaga. Dan bapaknya tidak menyukai hal itu, sehingga ia menyewa jasa Dolores untuk mengajarinya bercocok tanam. Setelah masuk kamar, Dolores yang mengetahui atau paham jika Jovi merupakan laki-laki tulang lunak alias pincang, ia pun memberikan sebuah daster yang membuatnya sangat senang. Selain itu, mereka berdua juga mengibuli bapaknya, seolah-olah mereka berdua sedang kuda-kudaan. Padahal mereka berdua hanya bergoyang dan pura-pura mendesah. Keesokan paginya, terlihat Lisa memeriksa semua catatan ayahnya tersebut, di mana ia menemukan orang dengan nama panggilan Sir. Di situ tertulis jika setiap bulan ayahnya selalu membayar 1.000 peso kepadanya. Dolores sendiri juga tidak tahu siapa itu Sir. Singkat cerita, terlihat Lisa sudah menemani Dolores sedang menservis kliennya. Dia yang masih penasaran dengan nama Sir pun langsung menghubunginya dan mengatakan jika dia merupakan adik Dolores. Sir pun mengatakan jika kalian masih punya hutang, sekarang ada di mana. Tak lama kemudian datanglah orang yang bernama Sir tersebut. Ini tampangnya. Rupanya ia merupakan oknum polisi yang membekingi bisnis ilegal yang dilakukan oleh Dolores. Sehingga Dolores harus menyetor kepada Sir setiap bulan sebagai uang keamanan. Di situ Sir juga mengatakan profesi yang dijalani kakaknya saat ini sangat rentan terhadap penyakit. Sehingga ia menyarankan Dolores juga harus sering diperiksa ke dokter untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Saat mau pergi, Sir juga mengatakan jika bulan ini izin bisnis Dolores sebagai PSK keliling tidak akan diperpanjang alias berakhir. Dolores yang mengetahui jika polisi tersebut mengambil terlalu banyak darinya, membuatnya marah-marah sendiri. Namun Lisa yang ingat perkataan Sir mengenai rentan akan penyakit pekerjaan kakaknya tersebut, ia pun menyarankan Dolores untuk periksa ke dokter. Dolores yang merasa dirinya baik-baik saja dan hanya membuang-buang uang, ia pun menolak ide adiknya tersebut. 2 bulan kemudian, kita akan diperlihatkan Lisa sedang menggedabah seorang laki-laki yang sepertinya dilakukan dengan sangat terpaksa karena dia sampai muntah-muntah. Setelah itu kita akan melihat Dolores memakai pakaian rapi, yang ternyata dia kini menjadi germo, sedangkan Lisa adiknya sekarang menjadi PSK keliling, melayani pria maupun wanita. Entah apa yang terjadi sehingga mereka bertukar profesi. Saat hendak pulang, Dolores dan Lisa bertemu dengan Sir. Ia pun mengatakan sepertinya kalau Dolores sudah punya pekerjaan yang lebih baik, sehingga bisa disimpulkan jika bisnis ilegal ini mereka jalankan tanpa sepengetahuan Sir. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Dolores menggigil demam yang sepertinya terkena penyakit akibat pekerjaannya sebagai PSK. Hal itu pula yang membuat kini dia bertukar profesi dengan adiknya Isa agar dapat melanjutkan hidup mereka dan bisa membiayai sekolah si bungsu. Keesokan paginya terlihat Sir sedang menggoda PG SMA yang baru pulang sekolah. Karena Sir tidak direspon, ia pun membuntuti gadis tersebut sampai ke rumahnya. Dan scene berpindah ke Isa yang sedang berada di warung bersama para pemabuk, di mana saat ada salah seorang yang sudah pentit, ia pun mengikutinya dan merayunya agar mau disepang batangnya. Namun itu rupanya hanya akal-akalan Isa saja, di mana sebenarnya dia hanya ingin merampok pria tersebut. Sukses menjalankan misinya, ia pun pulang dan memberitahu Dolores kalau dia hari ini mendapatkan untung banyak. Setelah itu datanglah Jovi yang menjenguk Dolores karena sudah dianggap sebagai sahabatnya waktu kejadian tersebut. Jovi mengaku pergi dari rumah, mencuri mobil ayahnya, kemudian ingin pergi ke kota lain untuk hidup bebas. Malam pun kembali tiba. Terlihat Lisa bersama orang yang ia rampok tadi siang dan terlihat mabuk lagi. Namun saat Lisa hendak mengikutinya, datanglah Sir yang memarahinya karena masih kecil sudah mabuk-mabukan. Usai dimarahi Sir, Ishak pun menyusul pria yang bersamanya tadi. Entah talal atau gimana, jelas-jelas jam tangannya itu hasil merampok orang tersebut. Namun kenapa jam tangannya dipakai saat dia di warung bersama orang yang dirampoknya? Di mana coba otaknya? Setelah mendengar huder antara mereka berdua, Sir yang sedang menikmati anggur merah pun menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Si pria pun menjelaskan kalau tadi siang dia dirampok oleh Isa. Jam itu buktinya. Kemudian Sir pun diminta untuk menahan Isa.
Sesampainya di sel penjara, Isa pun memohon kepada Sir jika tidak akan mengulanginya lagi. Akan tetapi Sir menjawab, ia digurung bukan semata-mata karena merampok itu saja. Melainkan Sir juga sudah mengetahui jika Isa merupakan seorang PSK keliling. Hal itu diketahui karena klien Isa yang seorang laki-laki telah memperkosa seseorang. Derong 4 pukuta. Gaya ng ate mo. Alam mo na isang araw lang dito may nagreklamo na kliyente mo. Diray ko daw. Beberapa hari kemudian Dolores pun mencari Sayang karena tak kunjung pulang. Saat dia bertanya kepada si pemilik warung, si ibu warung juga tidak tahu di mana Isa. Namun di sana beredar isu jika Isa seorang gay, dan lingkungan tersebut sangat membenci gay. Bagaimana si Isa? Mengapa sana nabi? Beralih ke sel penjara, kita akan diperlihatkan seorang gadis muda yang lusuh dan tak terurus. Rupanya ia adalah gadis SMA yang dibuntuti oleh Sir beberapa waktu lalu. Kemudian waktu itu Sir menculiknya dan dibawa ke penjara tersebut untuk dijual kepada pria hidung belang. Dia bernama Lydia. Tak lama kemudian Sir pun datang menemui Isa. Ia mengatakan jika kakaknya Dolores telah datang menebusnya. Akan tetapi... Ya, rupanya itu akal-akalan Sir saja, di mana dia hanya ingin Isa pindah tempat dari selnya sebentar, dikarenakan ada pelanggan yang akan menggenjot si Lydia. Namun setelah melihat kondisi Lydia yang lusuh, bau, tak pernah mandi, klien pun membatalkan pergenjotan tersebut dan laki-laki membuat Sir murka kepada Lydia. Sir yang gagal mendapat uang pun ngamuk-ngamuk di ruangannya. Ia tak sengaja menemukan daftar pelanggan Dolores. Sehingga Isa diminta untuk menawari para pelanggan dengan wanita yang lebih muda dari Dolores, yaitu Lydia. Tak lama kemudian datanglah pelanggan yang dihubungi oleh Isa. Namun saat hendak mengenjot Lydia, dimulai dengan disuruh menyepong dahulu, Lydia pun menggigit Johnny si pelanggan sampai mengerang kesakitan. Ia yang meminta uangnya kembali malah dikaploki sama Sir. Pusing dengan kelakuan Lydia yang membuatnya tidak mendapatkan cuan, Isa pun berkata kepada Sir, jika Lydia itu belum berpengalaman, dia belum tahu caranya melakukan esek-esek, bahkan dia lusuh, bau, tak pernah mandi, mana ada laki-laki yang mau menggenjotnya. Isa menyarankan dia perlu bimbingan, dan orang yang tepat menjadi guru mantap-mantapnya tiada lain ialah Dolores yang merupakan mania kelas kakap. Sir pun setuju dengan ide Isa tersebut, kemudian memanggil Dolores untuk datang ke penjara ini. Singkat cerita, Dolores pun tiba di sel penjara dan membersihkan Lydia. Namun setelah usai melakukan tugasnya dan belum sempat mendandaninya, Sir pun memasukkan Dolores ke dalam sel, tapi membiarkan Lydia di luar. Rupanya setelah dibersihkan, si Sir nafsu dengan kecantikan Lydia, lantas menggenjotnya saat itu juga. Dolores serta Isa yang menyaksikan hal tersebut pun tak tega melihat gadis muda digenjot begitu keras oleh om-om. Melihat kebiadaban Sir yang seperti binatang, Dolores dan Isa akhirnya memiliki ide untuk bisa keluar dari tempat ini. Isa mengatakan kepada Sir jika ada klien atau pelanggan yang ingin menggenjot mereka berdua. Lantas Sir pun menyuruh mereka berdua untuk segera dandan. Sudah beberapa jam menunggu kliennya yang tak kunjung datang, Sir pun mulai mengamuk lagi. Namun dengan lembut Dolores mengatakan, kenapa kita berdua nggak kamu genjot saja om? Masa sudah dandan cantik-cantik nggak ada yang genjot? Kan mubazir om, ayolah om. Tak kuasa menahan rayuan Dolores, Sir pun akhirnya mau melakukannya. Tapi saat dia sibuk mengajak Lydia untuk bergabung, tiba-tiba... Setelah berhasil menghabisi Sir, mereka bertiga pun pulang ke rumah, mengemasi barang-barangnya, dan sesempat mungkin pergi dari desa ini, sebelum polisi datang menangkapnya. Namun saat mau kabur, ada sebuah mobil yang sudah berada tepat di depan rumahnya. Dan... Hello! Ya, rupanya itu Jovi yang dihubungi oleh Dolores untuk menjemputnya. Dan mereka berlima pun pergi dari desa tersebut, pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Singkat cerita, tibalah mereka di kota lain. Di situ Lydia juga memutuskan tidak mau pulang atau tetap ingin bersama mereka. Sehingga mereka tinggal bareng bersama dan hidup bahagia. Film pun ditutup dengan keempatnya menjadi seorang PSK dengan tarif yang berbeda. Dimulai dari Dolores yang dijual 1.500 peso atau sekitar Rp420.000, Isa bertarif 2.500 peso atau sekitar Rp700.000,
Sementara Jovi bertarif 300 peso atau sekitar 800 ribu rupiah. Dan yang terakhir Lydia ditarif 4.000 peso atau sekitar 1,1 juta per jam. Ending yang sangat membagongkan. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini, sesulit apapun keadaan ekonomimu, jangan sampai menjual diri.